7 atau 9? 7 ya, semester 7 ya, dengan mengisi waktu kosong, waktu longgar bisa mengikuti kompetisi ya. Tidak terlepas itu ya mencari yang namanya bisa mengembangkan diri, memperluas wawasan. Kira-kira di luar sana itu seperti apa tantangan setelah nanti teman-teman lulus dari perkuliahan. Selain itu juga mencari kolega ya, bahkan sejawat ataupun nanti bisa menjadi teman kerja bersama ya, mau mengikuti perusahaan di perusahaan nasional ataupun perusahaan internasional, atau mencari tempat pekerjaan yang lain mungkin di luar bidang sipil. Enggak ya, syukur-syukur sih kalau sesuai dengan bidang sipil lebih bagus lagi ya. Jadi dengan saya berikan materi ya, aplikasi struktur kemarin tentang bagaimana memverifikasi suatu permasalahan sederhana, permasalahan yang lebih rumit ataupun permasalahan yang lebih kompleks ya. Nah, jelas salah satu luaran dari pembelajaran pada prodi teknik sipil ini adalah teman-teman bisa merancang atau merencana suatu pekerjaan, mau pekerjaan sederhana maupun pekerjaan rumit. Ya, semuanya itu sudah teman-teman terima, materi sudah diterima. Karena tinggal bagaimana mengimplementasi nanti di dunia kerja seperti apa. Nah, salah satu materi yang saya mau bawakan di pagi ini adalah salah satu tentang pekerjaan sipil, yaitu tentang bangunan tanah. Jadi saya mau mengatakan materi yang saya mau bawakan di pagi ini yaitu tentang tegangan tanah atau stabilitas lereng. Nah, di sini merupakan salah satu nanti yang berkaitan dengan aplikasi struktur, bagaimana mendesain atau menentukan safety factor pada stabilitas lereng yang menjadi pertimbangan apakah lereng buatan ataupun lereng alam yang dibuat oleh lereng alam atau lereng buatan yang dibuat oleh seorang insinyur itu stabil atau tidak. Tapi setidaknya di sini saya memberikan materi baru yaitu tentang bangunan tanah. Nah, jadi pendahuluan ini seperti apa? Jadi setiap kasus itu umumnya tanah itu tidak rata. Yang maksud tidak rata di sini adalah tanah itu selalu berkontur, memiliki beda elevasi, memiliki beda tinggi. Di mana beda tinggi ataupun beda elevasi ini akan memberikan suatu kemiringan tanah. Nah, kemiringan tanah itu akan memberikan suatu perbedaan tinggi atau perbedaan elevasi pada suatu tanah itu akan memberikan suatu kemiringan tanah. Nah, kita lihat kemiringan tanahnya seberapa besar kemiringannya. Ada yang dikatakan sangat miring atau sangat curam, dan ada juga yang sangat pandai atau sangat santai, sangat pandai, sangat rendah sekali. Nah, di setiap kemiringan ataupun kemiringan suatu tanah yang miring itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah komponen gravitasi atau gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini otomatis akan menggerakkan massa di sini disebutnya adalah massa batuan atau massa tanah yang posisinya dia adalah miring, yang bisa bergerak dari elevasi yang tinggi menjadi ke arah elevasi yang lebih rendah. Nah, tanah yang bergerak ini memberikan suatu gaya. Gaya ini disebut dengan adalah gaya dorong. Nah, gaya dorong tanah di dalam tanah itu akan memberikan suatu gaya dorongan. Nah, yang menahan gaya itu biar stabil adalah terdapatnya adalah suatu gaya tahanan. Dan seperti kalau belajar magtek itu ada gaya aksi dan gaya reaksi. Gaya aksinya isinya adalah berat sendiri suatu, misalkan balok ya, suatu balok, kemudian gaya reaksinya suatu tumpuan ataupun
materi yang menahan komponen biar tidak mengalami runtuh atau lentur, ya disebut dengan tulangan. Nah di sini di dalam bangunan tanah yang memberikan suatu gaya perlawanan atau gaya menahan adalah parameter tanah itu. Parameter tanah terdapat dari dua, seperti yang dulu pernah teman-teman lakukan praktikum ya, ataupun di dalam memahami teori keruntuhan tanah. Parameternya di sini adalah parameter kohesi dan sudut geser. Jadi nilai perawanan suatu tanah, nilai perawanan oleh suatu tanah itu diberikan oleh nilai parameter tanah. Nilai parameter tanah itu ada kohesi dan gaya sudut geser. Nah sehingga di sini pada suatu materi, pada suatu lokasi tanah seperti ini ya gambarannya. Nah bahkan bisa jadi ada beberapa solusi itu tanah biar stabil itu dibuat semacam terasering atau yang modelnya mendakan ya, berundak-undak seperti ini. Nah ini adalah ini suatu komponen. Nah tanah yang miring seperti ini, tanah yang kemiringan seperti ini, kemiringannya biasanya kan ditentukan ya, rasio antara jarak horizontal dan jarak vertikal. Nah jarak horizontalnya berapa? Misalkan sebagai contoh sini misalkan 1, ini misalkan 2 atau sebaliknya ya, ini kan jurang biasanya. Nah kalau yang landai, yang curang, yang landai misalkan ini horizontalnya 2, vertikalnya 1, sehingga kemiringan sini ya tergantung dari rasio antara jarak horizontal dan jarak vertikal. Nah pola keruntuhan itu terjadi ada beberapa macam ya, mau yang di ujung, ada yang di tengah, atau yang di bagian kemiringannya, atau bahkan lebih dari pola keruntuhan. Nah ini tentunya nanti teman-teman sebenarnya kalau di materi bangunan tanah itu ya dihitung satu persatu. Apa yang dihitung adalah nilai safety factor. Safety factor ini terdiri dari gaya tahanan dibagi dengan gaya dorong. Nah garis massa suatu tanah di atas garis miring ya, bisa di asetnya tak kasih warna dulu. Misalnya di sini adalah warna kuning ya. Jadi yang warna kuning itu adalah berat suatu tanah. Ini yang menyebabkan tanah menjadi bergerak. Nah tanah yang bergerak itu ada memberikan suatu gaya. Gaya itu kan sama saja dengan massa dikalikan akselerasi ya. Nah akselerasinya diganti dengan gravitasi, maka gaya dikalikan gravitasi. Ini suatu gaya. Nah gaya ini yang mendorong, itu yang dihitung. Jadi kalau gaya dorong, gaya tahanan itu sama dengan gaya dorong, ya otomatis ya safety faktornya kan 1 ya, itu yang dihitung. Nah kapan dikatakan aman? Nah kalau masih ingat dulu ada batasan untuk bangunan, suatu bangunan tanah itu safety faktor dikatakan safety itu setidaknya adalah lebih besar sama dengan 2 atau 2,5, atau yang 3, ada 4, ada 5. Mungkin saya pernah cerita kalau di bangunan pondasi itu adalah tingkat keberanian suatu engineer memastikan bahwa struktur ini memang benar-benar aman. Ya, kalau dia sama seperti ini, tahan sama gaya dorong, misalkan di sini ternyata ada kendaraan lewat gitu ya, otomatis kan gaya dorong ini ketambahan dengan kendaraan yang lewat. Nah, sehingga otomatis menyebabkan gaya dorong lebih besar dari gaya tahanan, sehingga SF-nya pasti kurang dari 1. Kalau SF kurang 1 ini sangat riskan sekali, tanah itu akan mengalami keruntuhan. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan aman itu setidaknya minimal ada kurang dari 2,5, 2 atau 2,5. Nah itu ada kriterianya.
Nah kalau bangunan terrestrial ini ya bisa jadi begini kan, hijau, bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini, bisa jadi ini. Jadi yang warna kuning itu yang saya gambarkan adalah garis keruntuhan pada tanah yang menyebabkan tanah itu menjadi kayak jadi longsor. Yang teman-teman cari nanti di dalam menganalisis suatu stabilitas dalam suatu tanah. Ya, tadi saya jelaskan bahwa jenis lereng itu ada dua, lereng alami dan lereng buatan. Lereng alami ya umumnya ada di perbukitan atau pergunungan. Kalau lereng buatan itu umumnya pada bangunan jalan atau bangunan gedung. Macam ya, banyak sekali ya, atau infrastruktur yang lain. Ya, otomatis ya misalkan mau mendirikan lantai bangunan gedung ya diuruk dulu ya. Nah, nggak mau pakai pasangan batu kali cuma dibuat lereng gitu ya boleh aja. Nah, lerengnya seberapa kuat, nah itu teman-teman bisa hitung dulu. Nah, di sini otomatis di dalam analisis stabilitas lereng itu tujuannya adalah mencari desain atau ukuran lereng atau beda lereng yang efektif dan ekonomis. Ya memang paling ekonomis itu kan sangat landai, di mana ya, kalau landai itu kan sangat landai sekali, di mana rasio antara horizontal dan vertikal itu banding 10 bisa, itu kan sangat landai sekali. Artinya kita butuh lahan yang horizontal itu sepanjang 10, misalkan 10 meter ya. Nah sementara kalau misalkan bau jalan di sini, bau jalan, misalkan suatu jalan itu ya, begini, terus di sini butuh, misalkan jalan tol ya, butuh 10 meter ke sana. Padahal jalannya sekitar bukan tol lah, di jalan biasa misalkan 7 meter. Nah ini butuh 10 sendiri, ini kan tidak efektif ya, tidak efisien. Ya, sehingga kalau dibuat miring begini kan sangat curam. Nah, misalkan begitu. Nah kalau dibuat miring begini bagaimana tingkat keamanannya atau safety faktornya atau stabilitas dari lereng itu. Nah, salah satunya adalah mencari kondisi di mana desain pemiringan lereng buatan itu ekonomis. Kemudian mengevaluasi potensi terjadinya longsor pada suatu lereng alami. Misalkan di suatu perbukitan di mana lahan itu yang awalnya hijau berubah menjadi lahan pemukiman, kemudian seberapa kan seringkali terjadi kelongsoran pada suatu lereng, suatu perbukitan, ataupun mungkin teman-teman pernah dengar di mana bangunan di atas tanah yang lereng itu terjadi perubahan posisi, yaitu sudah mengalami pergeseran itu tanahnya. Artinya di situ potensi kelongsorannya besar. Kemudian mencari pola kelongsoran yang terjadi, menganalisis longsor ini ya tadi mencari ini ya, salah satunya mencari gimana garis keruntuhan yang menyesuaikan atau memang benar-benar potensinya adalah terjadi kelongsoran. Nanti di dalam analisis tentunya ada mekanisme menentukan garis keruntuhan pada suatu lereng, kemudian kondisi geologis tempat, topografi serta kegempaannya setempat. Yang paling penting adalah kondisi muka air tanah, dangkal atau dalam. Ya. Kenapa? Ya misalkan mungkin kan teman-teman pernah sering kali mendengar ya, longsor itu terjadi pada musim penghujan. Gitu. Kenapa? Karena muka air tanahnya itu meningkat menjadi dangkal. Kenapa meningkat menjadi dangkal? Kalau menurut teman-teman pernah dengar yang namanya gamma saturasi, itu kan selalu lebih besar daripada gamma tanah. Ya. Dan di sini adalah berat tekanan atau gaya dorong tanah itu tidak hanya diberikan oleh berat tanah itu sendiri, tetapi juga ditambah dengan adanya berat air. Semakin dangkal suatu muka air tanah, ya semakin berat itu tanah.
dan potensi untuk terjadi longsoran juga besar. Karena terkadang ada tekanan air pori itu yang menyebabkan parameter tanah C dan kohesi dan sudut geser itu menjadi lebih rendah. Salah satunya. Nah ini ya tadi yang saya gambarkan, garis keruntuhan suatu tanah. Ini kayak dorongnya secara horizontal, kalau di resultan menjadi kayak miring ya. Nah yang warna hitam ini adalah garis atau nilai perlawanan tanah. Nah ini belum lagi kalau misalkan ada muka air tanah. Misalkan begini, ini sangat dangkal sekali ya. Kalau dalam ya begini. Lebih dalam lagi, bahwa kan di bawahnya begini. Ini ada tekanan air ini. Tekanan air ini yang memberikan tambahan berat atau gaya untuk menjadi keruntuhan atau terdapatnya besarnya gaya di suatu area mengalami longsoran. Nah ini kalau teman-teman mau mengambil skripsi topik bangunan tanah ya bisa mengevaluasi suatu lereng. Ini perhatikan banyak sekali ya, banyak sekali area-area yang mengalami longsoran, mungkin di daerah tempat tinggal teman-teman dan sebagainya ya. Nah tentunya yang paling penting di dalam mengambil topik skripsi tentang bangunan tanah ini adalah harus bisa memastikan dari stratifikasi tanah itu atau kondisi tanah itu jenisnya seperti apa. Nah ini juga akan mengaruh. Ini kalau dia mungkin cuma satu ya, tapi kalau heterogen ya berlapis-lapis ya. Belum lagi tadi kan mesin muka air tanah ya, kalau misalkan dia heterogen ya bisa begini ya, jenis tanahnya beda banyak ya. Tentunya ya beratnya yang perlu dihitung ya sesuai dengan luasan atau volume tanah yang ada di gambar ini. Nah penyebab longsoran tadi saya jelaskan prinsipnya adalah dari SF, safety factor, di mana suatu tekanan geser ini disebabkan oleh gaya dorong ya. Jadi gaya dorong dikalikan dengan luasan pada area bidang melinjer ya, menjadi tekanan geser di mana lebih besar daripada kuat geser. Kuat geser ini diberikan oleh kohesi dan sudut geser, mau kondisi jenuh ataupun tidak jenuh. Nah itu otomatis menyebabkan longsoran atau SF-nya kurang dari 1. Nah tekanan geser membesar itu atau tekanan geser meningkat itu disebabkan salah satunya adanya kehilangan dukungan atau terjadinya adanya perubahan struktur. Contohnya ada erosi pada sungai, pelabuhan pada tanah, penggalian yang dilakukan oleh manusia, itu banyak sekali. Ataupun yang kedua adalah beban permukaan dan beban lain memberikan tambahan. Contohnya seperti kasus yang di Gumitir ya, teman-teman pernah dengar ya, Gumitir itu sempat ditutup karena jalannya mengalami kelongsoran. Nah, sehingga agar tanah tidak mengalami kelongsoran maka beban lalu lintas ditutup jalannya ditutup biar tidak lalu lalang. Yang berikutnya penyebab penurunan kuat geser tanah itu adanya perubahan kadar air, disintegrasi dari batuan dan pelembabkan pada fissure layer. Ini prinsipnya adalah perubahan kadar air terjadi peningkatan seperti tadi yang dijelaskan, terjadinya hujan atau tingginya muka air tanah yang menjadikan dangkal atau perubahan dari jenis sifat atau tanah. Nah, semuanya itu akan menyebabkan perubahan sifat parameter atau karakteristik pada tanah. Nah, jenis-jenis keruntuhan sendiri banyak tergantung jenis tanahnya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah keruntuhan atau fault. Nah, umumnya pada lapisan tanah yang berbatu, ya, lapisan tanah berbatu. Atau yang sebelah kanan yang pengelupasan, ya ini juga disebabkan oleh tanah yang cenderung keras atau berbatu. Kalau slide atau longsor ini cenderung pada tanah yang lunak ya, tanah yang lunak atau aliran flow. Ini umumnya yang tanah jenuhnya mengalami tanah yang jenuh, airnya cukup tinggi. Ini ya
rata-rata dari jenis-jenis keruntuhan pada tanah. Nah, tipe dan mekanisme gerakan tanah dari kelongsoran salah satunya adalah pola keruntuhannya disebut dengan rotational slide. Nah, ini ada yang atas sendiri itu ada slope circle atau circle yang paling atas. Kemudian yang kalau di ujung pada miringannya disebut dengan toe circle, dan yang paling bawah kalau sampai dia istilahnya apa ya, di bawahnya garis kemiringan ya, dan bahkan lebih jauh lagi maka terdapat ada keruntuhan base circle ya. Kalau nanti di dinding penahan tanah itu ada 3 kondisi: diam, aktif, dan pasif. Ini yang rotational slide. Kemudian ada translational slide ya, suatu massa bergerak sepanjang bidang cincin atau berbentuk rata lurus ya. Nah, kalau ini rotasional ya. Kalau translation itu bentuknya lurus, gambarnya lurus begini. Bentuknya lurus ya. Nah, memang umumnya pada lapisan tanah yang berbatu ya, karena pada lapisan tanah yang lunak, dimana yang mengalami perpindahan itu tanah yang umumnya volumenya bongkahan. Nah, bagaimana mencegah kelongsoran? Nah, ini memang rumit ya, terutama untuk mencegah gaya luar yang dapat merusak lereng. Contohnya kayak yang bisa memberikan atau menyebabkan tanah tidak stabil itu ya beban yang lintas, gerusan air atau banjir, adanya kayak sentrifugal dari air. Kemudian juga ada kecil gaya penggerak atau momen penggerak ya. Umumnya yang awalnya lerengnya curam dibuat menjadi landai. Jadi ada penambahan volume tanah ya. Di depan ada, atau elevasi yang di depan biar beda elevasinya menjadi lebih rendah. Itu dibuat teras laying. Buat teras laying salah satunya adalah mengurangi kemiringan pada batu lereng. Nah, salah satunya di sini adalah tadi ya, memberikan suatu urukan di depannya atau disebut dengan counterweight. Maka di sini diberikan suatu tanah tambahan. Yang tujuannya adalah memberikan perlawanan ya, sehingga faktor keamanan itu jadi berkurang. Nah, di situ sehingga momen lawanan ya, kalau kayak kalian jarak di sini ada gaya, dikalikan suatu jarak kan ada momen dorong ya, atau sebaliknya di sini akan memberikan suatu gaya dan jarak, maka memberikan suatu nilai momen perlawanannya. Yang kedua adalah mengurangi tekanan air pori. Nah, salah satunya pada suatu lereng di suatu badan jalan ya, di suatu pegunungan gitu ya, yang perlu diperhatikan adalah saluran. Kenapa saluran itu penting? Ya, ketika merencanakan suatu jalan itu saluran itu penting. Karena apa? Agar air itu tidak masuk ke dalam pori-pori tanah ya. Kalau masuk ke dalam pori-pori tanah, tentunya akan menyebabkan atau mengurangi tekanan di dalam tanah ya. Sehingga air itu harus dialirkan atau dialihkan dengan cara membuat suatu selokan, sehingga dia tidak masuk ke sini, sehingga muka air tanahnya jadi tidak dangkal ya, atau tetap. Jadi diberikan suatu selokan ya. Kalau dibiarkan ya akan menyebabkan tanah itu menjadi bertambah itu berat tanahnya, disebabkan karena muka air tanahnya meningkat dan menjadi dangkal. Nah, kalau ada muka air tanah, ada tekanan tanah, maka kekuatan riset menjadi berkurang. Cara yang lain adalah dengan cara mekanik diberikan suatu bangunan tanah yang lain, yaitu di sini ada gravity wall atau cantilever wall atau retaining wall dan sebagainya, atau pad bisa ya. Sehingga diberikan suatu bangunan yang melawan gaya dorong tanah tadi,
dengan cara menahan diberikan berat pada bangunan tanah tadi yang disebut dengan gravity wall, maka momen penggerak pada tanah yang longsor itu menjadi berkurang, disebabkan karena momen tahanan yang diberikan oleh bangunan yang atau counterweight yang diberikan oleh bangunan tanah. Ya, prinsipnya begini. Jadi ini ada gaya menaikkan suatu jarak, ya. Kemudian di sini ada gaya diberikan suatu jarak. Maka gaya momen dorong harus kurang dari momen tahan. Ini bisa dihitung safety faktornya. Atau yang kedua dengan cara injeksi atau merubah sifat tanah yang awalnya tanah lunak yang potensi peruntukannya besar menjadi tanah yang berubah dengan adanya diberikan suatu bahan kimia atau diinjeksi dengan bahan kimia, mengubah sifat tanahnya yang berubah nilai parameter tanahnya dari kohesi dan sudut geser. Sehingga dengan adanya nilai kohesi dan sudut geser meningkat, maka nilai gaya tahanan atau momen tahanan jadi meningkat. Nah, salah satu adalah cara untuk mengantisipasi pada atau stabilitas tanah. Nah, pada prinsipnya di sini ada yang pernah bilang ya, kalau struktur ya struktur, padahal bangunan tanah itu ada strukturnya. Memang strukturnya sangat sederhana, di mana hanya mempertimbangkan suatu gaya dan suatu momen ataupun tegangan. Jadi prinsipnya sama seperti ya hukum Newton ya, di mana gaya itu bisa diubah dari massa dikalikan gravitasi, dan gaya mendapatkan nilai perawanan yang disebabkan oleh sifat tanahnya. Maka tadi yang saya bilang adalah di mana gaya dorong itu tidak boleh lebih besar atau kurang dari gaya tahanannya, maka dikatakan stabil. Kalau gaya tahanannya kurang dari gaya dorong, maka tanah itu akan bergerak. Dari sini FK-nya atau SF ya, safety factor atau faktor tahanan itu dihitung berdasarkan nilai gaya tahanan dengan gaya dorong pada suatu tanah. Nah, ini kalau posisinya miring ya tinggal menyesuaikan ya, harus dikonversikan. Maka ada kayak W, tentunya W disebabkan secara arah gravitasi. Nah, kalau dibuat posisinya menyesuaikan dengan kemiringan ya harus dirubah dengan sesuai dengan kemiringannya masing-masing. Nah, ini cara perhitungannya mungkin bisa pelajari. Kita ada di ini beberapa analisis stabilitas lereng dengan cara praktis ya, praktis tadi seperti ini ya. Ini secara praktis artinya ya hitung berat lereng yang ada di garis keruntuhan ya, kemudian kalau miring berarti harus dikonversikan kemiringannya, kemudian dihitung nilai gaya tahanan sepanjang dari garis keruntuhannya. Nah, secara praktis ya berarti perhitungan cukup banyak pada datanya, mau dengan cara Valenius timbangan gaya juga bisa, atau dengan program. Nah, ini sebenarnya yang kita pelajari dengan mata kuliah kita ini ya, berdasarkan finite element. Finite element ya berdasarkan bagaimana pemodelan suatu elemen yang bisa mewakili pada suatu tanah. Nah, ini yang secara praktis ada persoalan timbangan gaya, ada timbangan gaya dengan potongan bebas ya, atau metode potongan, metode slash. Ini ada pendekatan Valenius dan Bishop menyesuaikan dari metode yang mau digunakan. Ada juga yang dengan cara grafis, ada Janbu, Taylor, Cosin, dan nah, kalau cara grafis ini menyesuaikan dengan tabel-tabel yang diberikan oleh Patrick tadi. Nah, ini kalau perhitungan dengan cara
translasi ya, hasil dari kemiringan atau longsoran disebabkan karena garis lurus. Ini sedang translasi, ini sebabkan adanya kayak dorong tanah. Contoh-contoh yang dipakai. Nah, ini salah satu dengan metode Kuhlmann. Ya, analisis lereng terbatas berdasarkan metode Kuhlmann. Ya, pada dasarnya semuanya yang dihitung itulah berat tanah yang ada di garis keruntuhan. Kemudian dibagi dengan nilai perlawanan tanah sepanjang garis keruntuhan. Jadi W total rumusnya kan satu faktor ya, faktor dari gaya ke arus gaya tangan itu ya gaya sepanjang garis bagi dengan W total. Nah, ini kalau mau teman-teman mau materinya, dulu pernah saya berikan PDF tentang mekanika tanah, semuanya ada di situ. Kalau mau dilihat, silahkan. Nah, pada dasarnya di dalam menentukan stabilitas itu yang paling penting adalah menentukan garis gelincir atau garis keruntuhan tanah. Contoh lain, kalau misalkan ada timbunan baru. Nah, jadi kalau mau saya tampilkan di sini, saya kebetulan menginstal satu aplikasi. Di sini adalah Bluesloop. Ya, saya yang mungkin belum familiar juga, belum pernah mengaplikasikannya, tetapi tadi saya coba aja di sini. Dasarnya di sini ada penentukan garis keruntuhannya ya, tapi yang jelas di sini ada analisis opsinya juga, safety, trend position, untrend position. Belum kelihatan, sorry. Saya ganti dulu. Saya tentukan lagi. Kelihatan? Ya. Ini ada, saya ambil contoh kasus yang ada di V dan C dengan menggunakan aplikasi Microsoft. Ini ada input datanya, ada grid ya, sama seperti di SAP ya, tetap harus memperhatikan grid sebagai garis pemodelannya. Kemudian soil properties ya. Di bawah soil type-nya ada berat volume tanah ya. Kemudian strength parameter, misalnya kohesi, ada fluid geser dan datum juga menjadi pertimbangan. Kemudian ada juga groundwater conditionnya. Nah, ini berapa ya. Kemudian ditentukan circular slip force-nya. Nah, ini menentukan ya, ini kalau jadi kita tadi tidak sampai menentukan garis keruntuhan, tapi saya buka dulu ya. Jadi ini ada teorinya ya, dalam menentukan garis keruntuhan. Model circle itu menentukan titik garis circle-nya terlebih, titik circle-nya dulu, kemudian ditarik garis jari-jari dari titik circle ke ujung pada miringan tanah, kemudian dibuatkan suatu garis circle. Itu dulu. Saya bukan ini dulu. Nah, ini teorinya dulu, ini dengan menggunakan dari slash, metode slash, nanti ujung-ujungnya
Jadi bagaimana menghitung stabilitas lereng dengan menggunakan mekanisme keruntuhan lingkaran atau circle failure mechanism. Yang jelas isinya adalah menggabungkan garis keruntuhan. Ada keruntuhan dangkal dan keruntuhan dalam. Yang ini tadi yang toe ya, toe circle, dan ini base circle. Nah, pada umumnya di sini yang perlu diperhatikan adalah menentukan titik ini. Jadi yang dijelaskan tadi, yang di aplikasi tadi kan titiknya itu ada gridnya banyak. Jadi dia akan menentukan banyak titiknya. Di sini ditentukan satu. Jadi kalau satu sangat safety, dicari lagi yang benar-benar tidak safety. Kemudian tidak garis begini, ini jari-jarinya dulu, dicari garis ini dengan ini jari-jari, kemudian ada garis lingkaran gitu. Nah, sehingga didapatkan area tanah ya, tanah yang menjadi gaya dorong atau menjadi gaya translasi. Nah, ini tanah ini kemudian dibandingkan dengan sepanjang garis ini, garis gaya tanahnya seberapa besar. Ini kalau kanan ini berdasarkan pendekatan ini dari polisi, kalau misalkan sini adalah gesernya 0, kalau W ini dikalikan 1x, x nya ini didapat dari circle titik beratnya ini ya. Nah, sehingga di sini didapatkan satu persamaan R kuadrat, theta dan C intahanannya. Nah, sehingga di sini safety faktornya adalah resistor momen terhadap disturban momen atau gaya tahanan dibagi gaya dorong. Jadi kalau tadi di aplikasi itu ini ya. Nah, jadi titik sentralnya tadi ini untuk menentukan circular slip-nya, titik sentralnya itu rentang antara grid antara X dan Y nya ini ditentukan. Kemudian analysis optionnya ini pilihannya banyak seperti yang di aplikasi yang kita bahas kemarin ya. Partial faktornya diambilkan satu. Kalau perancangan gedung itu kan menyesuaikan SNI ya. Nah, umumnya untuk bangunan tanah itu prinsipnya adalah beban kerja atau persyaratan tegangan izin. Nah, ini jadi hasilnya. Kemudian mass outputnya, momen balance pada secara horizontal, momen restoringnya dan sebagainya. Di sini sudah ada hitungannya, sehingga digambarkan grafiknya menjadi begini. Ini untuk yang situasi pertama ya enggak sih. Ini analisis pertama dengan ditinjau dari titiknya satu ya. Nah, ini tinggal berapa ini, banyak ini titik-titik untuk menentukan circle-nya, titik pusatnya, untuk menggambarkan garis circle-nya. Jadi kalau secara total ini juga satu ini yang kedua, ini banyak betul analisisnya ya. Iterasinya, nah ini safety faktornya di sini. Yang dapat 1,2, 1,2, 1,13, 1,4, 1,5. Kemudian juga di lagi 1,2, 1,2 dan seterusnya. Yang titik 4 itu tadi titiknya titik 5, 1,5, 1,2, 1,2. Ini yang masih tidak aman ya. Nah, sehingga diperoleh pada poin 5 penentuan jari-jari garis netral terhadap garis titik 5 itu yang paling rawan. Nah, diperoleh dari safety faktornya 1,212. Ini kalau dengan koordinat yang titik pusatnya tadi ya, ini koordinatnya juga diperoleh dengan titik 5. Nah, ini cukup banyak sekali titik-titik yang diperoleh.
Jadi kalau dari teorinya tadi itu masih satu. Ya, masih satu. Kalau titiknya banyak, ini ada misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan seterusnya. Maka ini analisisnya banyak sekali. Jadi kalau teman-teman mau menentukan berapa banyak iterasi atau berapa banyak coba-coba untuk menentukan pola keruntuhan skala persiskan, ya gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, coba kita tadi sih banyak banyak model sih, mau yang slope, mau yang bikin tanah. Ya, mau materi yang lain yang dijelaskan sama Pak Irfan Zain kemarin kan ada apa itu? Ada visim ya, itu tentang transportasi. Tuh, respon nih. Saya open aja. Pakai demo aja ya. Kembang film itu gedung lampu dengan lapisan ini yang lereng dengan play, ini juga lereng dengan beban, ini macam-macam. Kita coba yang ini. Nah, sebagai contoh ini saya belum kalau belum ini cerita di sini adanya yang hijau. Ini misalnya ini ada kekuatan, ini kekuatan dari mili, sebentar, ini kayak ini. Aman. Sudah ada. Masih ada. Nah, seperti contoh ini ada satu, ini ada miling di sini,
kemudian ada milestone, vital milestone, kemudian ada beban success di sini. Di sini juga ada parameter yang lain. Nah, ini yang belum saya bisa jelaskan bagaimana membuat model ya. Jadi saya juga belum mempelajari secara detail di ini aplikasinya. Secara strata di sini ada koordinatnya, kemudian ada sortnya tadi, ada unweighted milestone, ada weighted milestone dan weight milestone. Terus green water levelnya juga ada di kedalaman 2,5. Ada green water levelnya di PISO 1 dan PISO 2. Kemudian PISO nya, kemudian ada charges di sini. Lotnya itu ada sekitar distribusi lotnya 50 ya, 50 kN per meter persegi. Dari ini koordinatnya 2 sampai 4,7. Kemudian ada slip surface-nya, miringannya, dan seterusnya. Dan ini tadi ada ring geometriknya, ada 1 di elevasi 1. Nah, ini warna merahnya tadi. Ya, terbuat dari apa? Nailing kalau misalnya soal nailing. Nah, ini koordinatnya. Nah, sekarang coba di analisis. Oh, gak bisa. Taruhin data, gak bisa di analisis. Oh, gak bisa. Ya, sayang sekali. Jadi resultnya gak bisa dilihat ya. Gak tahu kenapa nih tadi. Data warning, nah ini ada catatannya nih. Data error, double click, message for information, reinforcement, Apple cannot save or analysis, nggak bisa ini. Kemudian warningnya ada, ini kayak gini nih, tidak semuanya aplikasi itu bisa jalan dengan lancar. Oh, saya klik tadinya. Enggak, semuanya cuma view aja. Oh, ini tinggal besar. Nah, ini salah satunya. Coba yang kita coba yang lain. Tanah timbunan. Suara saya terdengar ya. Ini ada judulnya, kemudian stratanya atau pemodelannya. Ini ada subjectnya, ada soil type-nya, berupa tanah timbunan dan tanah fondasi. Kemudian gravity-nya di elevasi lebih rendah lagi. Kemudian ada subject dan sebagainya. Coba kita analisis. Oh, sama, kok gak bisa ya? Tadi bisa saya. Bisa dianalisis. Coba saya coba aja. Ya mungkin nanti teman-teman bisa coba-coba sih ya. Tadi gak bisa saya. Ya, namanya juga masih coba-coba ya saya masih open. Belum ada deh, terus lainnya di sini.
Kalau tadi yang saya kerjakan, yang saya paparkan ini, saya paparkan teman-teman ini, sudah analisis. Nah, ini tadi saya paparkan ya. Ini ya. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin bisa jadi untuk kasus yang tadi mungkin di datanya aja mungkin tidak bisa. Kalau salah satu dipilih salah satu sebetulnya di titik literasinya ya. Nah, ini titik ini mungkin bisa digeser-geser tadi memasukkan dari input data. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak. Jadi ini salah satu slope ya, aplikasi slope yang baru kemarin saya coba download. Masih banyak lagi, teman-teman bisa cari. Banyak kan ya memang nggak gratis ya, mahal. Kemarin itu saya lihat itu di Q5 itu ada sampai $400, $600 euro ya. Kalikan aja €1 misalkan 10.000, 20.000 ya. Kalau $500 berarti ya 50 juta ini. 500 kali ya sekitar 10 juta ya, 10 juta segitu lisensinya yang mau ditawarkan. Ada juga Laksis yang mungkin banyak yang free ya, Laksis. Ada juga yang lain kalau misalkan teman-teman mau dapat. Jadi selama ini kalau aplikasi ETA sudah banyak praktek ini, yang geotek itu jarang sekali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri dulu. Jangan lupa untuk presensinya teman-teman, saya minta tolong kuncinya membantu presensikan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini nggak tahu ya. Ini saya minta on cam dong. Sebelum saya tutup. Ini posisi di mana? Di ruang kelas. Kah? Yang kelas A. Ayo on cam. Ini kos-kosan. Ini pin. Oh, di kos-kosan semua. Ayo on cam dulu sebelum saya tutup. Minta tolong on cam. Kelas B juga on cam.